penguatan profil pelajar Pancasila, tema bangunan jiwa dan raga SMA Negeri 1 Lebatukan. Dalam aksi nyata proyek kami melakukan kampanye anti-bullying atau perundungan. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata bullying atau perundungan. Apakah teman-teman sudah tahu tindakan apa saja yang dikategorikan sebagai perundungan atau bully dan apa saja dampak yang ditimbulkannya? Untuk tahu lebih jauh tentang apa itu bully, dampak yang ditimbulkannya, dan bagaimana cara pencegahannya, yuk simak penjelasan berikut ini. Pertama, pengertian perundungan. Bullying atau perundungan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dibedakan menjadi 4 kategori. Yang pertama, kontak fisik langsung, misalnya tindakan memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, juga termasuk memeras dan merusak barang milik orang lain. Yang kedua, kontak verbal langsung, misalnya tindakan mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi penggalian nama, sarkasme, mencelah atau mengejek, memaki, mengintimidasi, menyebarkan gosip. Yang ketiga, perilaku nonverbal langsung, misalnya tindakan melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan atau mengancam, biasanya disertai oleh bullying fisik atau verbal. Yang keempat, perilaku nonverbal tidak langsung, misalnya tindakan mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, dan sebagainya. Berikut dampak-dampak bullying. Yang pertama, dampak bagi korban. Dampak perundungan bagi korban seperti depresi dan marah, rendahnya tingkat kehadiran dan rendahnya prestasi akademik, menurunnya skor tes kecerdasan atau IQ, dan kemampuan analisis. Yang kedua, dampak bagi pelaku. Pelaku perundungan memiliki rasa percaya diri yang tinggi dengan harga diri yang tinggi pula, cenderung bersifat agresif dengan perilaku yang pro terhadap kekerasan. Pelaku mudah marah dan impulsif. Pelaku juga memiliki toleransi yang rendah terhadap frustasi. Yang ketiga, dampak bagi siswa lain yang menyaksikan bullying. Jika bullying dibiarkan tanpa tindak lanjut, maka para siswa lain yang menjadi penonton dapat berasumsi bahwa bullying adalah perilaku yang diterima secara sosial. Dalam kondisi ini, beberapa siswa mungkin akan bergabung dengan penindasan karena takut menjadi sasaran berikutnya, dan beberapa lainnya mungkin hanya akan diam saja tanpa melakukan apapun, dan yang paling parah, mereka merasa tidak perlu menghentikannya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah perundungan. Yang pertama, sebagai pelajar, kita harus tunjukkan prestasi terbaik. Yang kedua, jalin pertemanan dengan banyak orang. Yang ketiga, tumbuhkan rasa percaya diri. Yang keempat, tidak terpancing untuk melawan. Yang kelima, jadikan bulian sebagai penyemangat untuk sukses. Dan yang terakhir, jangan menunjukkan sikap takut atau sedih. Teman-teman, setelah kita mempelajari dan memahami tentang apa itu perundungan dan dampak-dampak negatif yang ditimbulkannya, yuk mari kita bersama-sama hindari dan hentikan perundungan atau bullying
di mana saja kita berada. Sekian dan terima kasih.